Sebelumnya kami itu ada tugas wawancara ya buat terkait tugas wawancara UMKM kayak gitu, bisnis kayak gitu. Sebelumnya apakah kami diizinkan buat ngawancarain Bapak? Diizinkan. Bapak, sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mewawancarai Bapak dengan produk Bro Kopi ini. Nah, Bapak kira-kira sejak kapan sih usaha Bro Kopi ini dimulai? Ini itu kalau di bulan Juni baru mulainya itu, belum lama sih. Tahun 2025. Oh gitu. Nah, alasan Bapak memilih berdagang di sektor industri minuman yaitu perkopian ini tuh apa sih Pak gitu? Karena kan sekarang anak-anak muda sekarang sering banyak yang suka Gen Z sekarang kan sering kopi kan. Makanya itu inspirasi lah buat usaha kopi ini. Makanya cari marketnya di daerah kampus. Berarti yang Gen Z ini tuh jadi target pasar Bapak gitu. Oke. Nah, kalau untuk usaha kayak gini modal awalnya berapa sih Pak gitu? Boleh tahu gak? Itu kurang lebih di angka 25 juta. Iya. Karena kan yang menjadi besar itu dari sisi bahan baku sama gerobaknya ini. Agak lumayan pricey ya Bapak. Nah, biasanya bahan kopi yang Bapak pakai ini mudah diperoleh gak Pak? Dengan modal segitu? Mudah, karena di online juga banyak. Orang sudah banyak tersedia. Ya. Nah, dengan modal awalnya segitu, Bapak kira-kira pendapatan per bulannya itu bisa gak sih Pak melebihi dari modal awal? Satu bulan itu kalau omset kan omset kotor itu rata-rata paling 30 juta per bulan, Mbak. Oh, 30 juta. Ya, itu masih kotor kan harus beli lagi bahan baku. Paling kalau untuk BP-nya kan ya sekitar bisa lah 3 bulanan baru bisa balik modal. Jadi menurut Bapak ya, kalau Bapak usaha kayak gini tuh, Bapak kira-kira ini tuh rugi atau untung sih Pak buat Bapak sendiri gitu? Untung. Lumayan ya Pak ya. Alhamdulillah. Kira-kira nih Pak, kan Bro Kopi udah punya planning ya dari modal awal Bapak ya. Nah, Bapak menargetkan harga pasarannya tuh berapa sih? Ya, gitu. Ini rata-rata harganya mulai dari 8.000 sampai 10.000. Tapi rata-rata semua kan harganya 10.000. 10.000. Dan ini biasanya di kalangan Gen Z apa terutama pada ditargetkan ke anak-anak kampus ya Pak. Lebih banyak ke situ lah targetnya. Tapi orang tua pun ada aja yang Terus kapan waktu paling ramai dan yang paling sepi pembeli itu kapan? Biasanya sih kalau misalkan dari pagi sampai sore lah ramai. Dari sore ke sini udah kan ini kan produknya es ya. Kalau udah malam udah enggak. Jadi sampai jam 5 lah gitu. Minimal batasnya apa? Jam 5 sore udah. Oh iya gitu. Terus Bapak kenapa gitu alasannya mau berjualan di sini? Apakah sebelumnya Bapak sudah melihat dari target pasaran melalui mahasiswa? Ya betul, karena ada target pasarannya yaitu tadi Gen Z itu kan mahasiswa marketnya gitu. Makanya berjualan. Terus kira-kira untuk KP yang KP-nya itu ada atau tidaknya? Ini kalau KP belum, masih belum. Bapak punya cabang berapa? Untuk cabang belum, baru satu di sini. Insya Allah kedepannya masih ada planning di situ. Bapak, ini kan usaha yang namanya usaha pasti ada kendala ya. Nah, Bapak udah merasakan apa sih kendalanya gitu? Udah belum? Mungkin pas waktu libur aja. Iya, sepi ya. Omsetnya berkurang gitu. Itu sih kendalanya. Bapak kan sama musim hujan lah kan. Oh iya betul. Karena kalau musim hujan kan dingin ya, beras es juga bikin dingin gitu. Bapak kan ada tantangannya pasti di usaha. Sekarang ini sudah tidak lagi membuka akses untuk pedagang. Kira-kira Bapak target selanjutnya kemana gitu? Tetap sih
kalau kampus-kampus kan banyak lah gitu kan, kampus gitu, pasti targetnya tetap di kampus lah, sekitaran kampus lah. Jadi Bapak tidak merubah itu Bapak ya, Pak? Market Tujuan betul. mana gitu, kampus aja. Bapak sebelumnya terima kasih ya dari hasil wawancara Bapak. Nanti kami ituin lagi, disimpulin lagi, dan kayak kita juga bakalan setidaknya apa ya Win? Mungkin sedikit ada masukan gitu. Boleh. Apa? Tapi Bapak sebelumnya kita boleh lihat cara proses pembuatannya. Boleh. Oke. Oh iya, Bapak satu lagi. Bapak ada solusi, mau minta solusi ke kita atau enggak untuk dagangan Bapak untuk misalkan biar supaya sukses gitu? Boleh silakan. Boleh, nanti kita evaluasi, nanti kita cari caranya gimana, nanti kita kasih tahu ke Bapak lagi. Boleh silakan. Oke. Terima kasih Bapak. Bapak, kita udah nyari solusi terkait dengan produk Bro Kopi. Sekarang kita mau ngasih solusi ke Bapak. Jadi yang pertama itu ada optimalkan target penjualan. Nah, buat ngoptimalin target penjualan ini itu bisa gunakan promo harian kayak buy to get one atau potongan 2.000. Terus juga tambah varian rasa untuk meningkatkan peminat juga Bapak. Nah, terus fokus di jalan ramai untuk memaksimalkan 100 cup per hari. Seperti yang waktu itu Bapak bilang kan 100 hari itu di jam ramai itu laku ya Pak ya? Nah, itu. Jadi fokus aja di jam ramainya gitu. Terus yang kedua, sistem pengiriman online yang lebih stabil. Gunakan data 2-4 minggu terakhir sebagai acuan. Jadi Bapak buat data dulu untuk pengeluaran kayak cupnya atau stok buat kopinya, baru kalau misalkan untuk pembelian online itu gunakan data yang Bapak buat gitu. Nah, yang kedua itu kolaborasi dengan kurir lokal untuk mempercepat pengiriman. Jadi Bapak misalkan kenalan nih sama pengurirnya, bisa buat ngobrol-ngobrol gimana sih baiknya untuk mempercepat pengiriman gitu. Nah, yang ketiga itu ada buat jadwal pengantaran rutin supaya tidak menumpuk di akhir minggu. Seperti yang tadi Bapak bikin datanya sebagai acuan buat permintaan gitu. Nah, yang ketiga ada mempercepat waktu tunggu stok. Nah, ini tuh ada beberapa solusinya. Yang pertama itu pilih supplier dengan pengiriman lebih cepat 2 atau sampai 3 hari. Terus simpan stok cadangan minimal 30-40% dari kebutuhan mingguan. Nah, lalu gunakan reminder pembelian stok sebelum habis. Mengacu pada data yang tadi Bapak buat tuh. Ya, nah yang keempat itu ada aturan biaya admin walaupun gratis. Kan nanti kalau misalkan gratis, suatu saat pastinya tidak bakal gratis terus ya Pak ya. Nah, di sini ada caranya. Tetapkan minimal pembelian agar biaya admin tertutupi. Terus juga atur efisiensi pengiriman atau sekali antar beberapa pesan sekaligus gitu. Nah, yang kelima ini ada tingkatkan penyimpanan. Tingkatkan penyimpanan ini terdiri dari terapkan sistem FIFO agar tidak ada bahan yang rusak. Bapak tahu gak FIFO itu apa? Belum tahu. Oh, FIFO itu first in first out. Jadi biaya yang bukan produksi. Bahan pertama yang Bapak beli itu bahan yang bakalan nanti dikeluarkan gitu. Lanjut, gunakan kontainer atau rak kedap untuk menghindari penyusutan stok. Sekarang penyusutan stoknya nggak ada, penyusutan stok nggak di situ? Maksudnya? Kayak apa ya? Kayak biar cepat rusak gitu ya? Oh, enggak sih. Oh, nggak ada ya? Aman. Terus ini yang paling Bapak tanya ini ya, kalau antisipasi cuaca buruk. Nah, kalau antisipasi cuaca buruk itu sediakan tenda atau cover tambahan agar peralatan tidak basah. Lalu siapkan satu lokasi alternatif saat hujan atau dekat toko atau teras juga bisa gitu Pak. Terus yang ketiga, fokus jualan online saat cuaca buruk. Misalkan
Bapak ada Indigo Food atau yang aplikasi online gitu. Nah, Sebelumnya Bapak udah ada kayak gitu. oh ada, oke. Terus karena di situ lebih banyak promo ya Pak di aplikasi gitu. Nah yang ketujuh itu yang terakhir kurangi ketergantungan pada event. Jadi jangan mengacu pada event aja, tapi Bapak juga membangun pelanggan tetap dengan membership atau stempel loyalty. Terus yang kedua memperluas lokasi jualan ke area yang ramai setiap hari. Misalkan kampus, pasar atau taman atau bisa juga kalau di sekitar sini kan lapangan Merdeka ya, Lapdek gitu. Oke, nah yang terakhir ini Bapak tingkatkan promosi di media sosial agar traffic tidak hanya bergantung pada event gitu Pak. Itu solusi beberapa solusi yang kita dapat gitu. Mungkin semoga bermanfaat juga buat Bapak. Mungkin ada beberapa yang udah Bapak lakuin juga ya di sini. Terus ketambah kita juga mungkin ada alternatif dari kita tentang solusi yang udah kita kasih gitu. Sebelumnya Bapak terima kasih ya. Ya Bapak. Udah solusi dari kita. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya buat kita. Nah, solusi ini bakal kita kirim ya di IG Bapak ya? Ada ya, Bro Kopi. Oke. Terima kasih Bapak. Terima Ya, kasih. kembali Tete.